Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah, kali ini Bunia akan menjelaskan tentang tema 1, subtema 2, muatan pembelajaran PKN. Disimak baik-baik ya, diperhatikan, jangan cuma dilihat saja, oke? Nah, pada pelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari bahwa makanan yang baik untuk kesehatan itu adalah makanan yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah dan juga susu. Nah, dari kelima makanan itu sering kita menyebutnya dengan makanan apa? Iya, makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, seperti itu. Jadi kalian itu kalau makan harus ada makanan pokok apa? Nasi. Yang kedua, harus ada lauknya. Yang ketiga, harus tetap ada sayurnya. Dan juga tak lupa buah dan susu. Nah, susu ini hanya pelengkap, tapi bisa juga dan lebih baik bila diikutkan. Apakah hubungan makanan dengan kesehatan? Nah, ini pasti ada hubungannya sangat erat sekali. Apabila kita tidak makan, maka kita tidak akan punya energi untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, badan kita akan terasa lemas. Untuk menjadi kuat itu, kita harus makan yang cukup, minimal berapa? 3 kali sehari. Sarapan, makan siang, dan makan malam. Nah, itu supaya badan kita supaya badan kita sehat. Nah, kalau kita tidak sarapan, nanti kalian beraktivitas pasti akan lemas, tidak mempunyai tenaga untuk melakukan kegiatan, ya kan? Nah, untuk itu jangan kalian lewatkan sarapan. Walaupun sedikit, kalian harus tetap sarapan. Seperti sebelum mengerjakan tugas kali ini. Nah, kalian itu harus bangun pagi. Setelah bangun pagi, berolahraga sedikit juga boleh. Nah, gitu. Setelah itu habis mandi, sarapan, kemudian baru kalian mengerjakan tugas-tugas yang ada. Entah itu ada tugas atau hanya materi. Bunia harap kalian semua dapat memahaminya dengan baik. Oke. Lanjut ya. Nah, dalam muatan pembelajaran PKN sebelumnya sudah dijelaskan tentang menghargai perbedaan. Walaupun kita itu berbeda-beda dalam segala hal, kita harus tetap menghargai perbedaan itu. Supaya apa? Supaya terjadi kehidupan yang rukun damai. Nah, makanan yang kita makan saat sarapan maupun makan siang atau makan malam, menu sarapanmu dengan temanmu ini karena daring, jadi kalau temanmu tidak bisa bertemu ya. Nah, Bunia contohkan menu sarapanmu kalau sama anggota keluarga sih mungkin sama ya. Nah, bolehlah ini dari menu sarapanmu dengan teman-temanmu itu pasti berbeda. Makanan kesukaan temanmu, nah ini makanan kesukaan anggota keluarga pun juga berbeda, ya kan? Kalian suka nasi goreng. Nah, nanti bapak kalian nggak sukanya ayam goreng. Nah, itu kan sudah ada perbedaan meskipun di anggota keluarga. Nah, perbedaan kesukaan makanan ini tidak membuat kita untuk memilih-milih teman. Kalau kita bersekolah ya, aku nggak mau bertemanan sama itu karena dia sukanya makannya yang manis-manis, aku kan nggak suka manis. Nah, itu tidak boleh. Kalian harus tetap menghargai perbedaan.
Kita harus saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Walaupun berbeda, kita harus tetap hidup rukun nih, ya toh? Iya, kalau rukun itu nanti dilihat banyak orang itu bagus. Oh, itu kemana-mana bareng. Oh, itu mau berteman dengan siapa saja. Seperti itu ya, Nana. Nah, kita lanjutkan. Selain makanan, olahraga pun juga sangat penting untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan kita, badan kita. Kalau kalian nggak makan banyak, nggak sering olahraga, walaupun sebentar atau olahraga kecil-kecil, nanti pertumbuhan dan perkembangan kalian juga akan terhambat. Nah, untuk itu, makan yang banyak, olahraga, juga istirahat yang cukup supaya badan kalian tetap sehat dan kuat. Jenis olahraga yang kita lakukan juga bermacam-macam, ya toh? Ada yang suka lari, ada yang suka main bola, ada yang suka bersepeda, goes kemana-mana. Nah, setiap orang juga memiliki olahraga kesukaan masing-masing, sama halnya dengan kesukaan makanan tadi. Walaupun berbeda, kita tetap harus saling menghargai satu sama lain. Apabila kita saling menghargai satu sama lain, maka kita akan memperkuat kerukunan antar sesama. Jadi di mana-mana itu kita harus saling menghargai supaya kita hidup rukun dan damai. Itu kuncinya ya, jangan lupa loh. Meskipun ada perbedaan, sebagai makhluk ciptaan Tuhan kita harus bersyukur karena kita sudah diciptakan oleh Tuhan menjadi makhluk yang paling tinggi di antara makhluk hidup. Nah, kalian masih ingat gak yang termasuk makhluk hidup itu apa saja? Ayo coba, siapa? Nah, pinter. Makhluk hidup itu ada 3. Tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, manusia ini adalah makhluk yang paling tertinggi dari ciptaan Tuhan. Karena apa? Kita bisa berbicara, kita bisa melakukan kegiatan, dan macam-macam ya. Nah, dengan cara apa kita mengucap syukur pada Tuhan? Iya, dengan cara berdoa. Mohon mengucap syukur pada Tuhan sudah diberi tubuh yang sehat dan tubuh yang sehat, makanan yang cukup. Cara berdoa di tiap agama itu berbeda-beda. Walaupun caranya kita berbeda, tapi kita harus tetap hidup rukun tadi, tetap menghargai sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Harus menjunjung tinggi sikap toleransi antar umat beragama. Nah, ini ada beberapa cara berdoa di tiap-tiap agama. Yang pertama, dengan cara Islam, bagaimana? Sholat. Terus, dan yang kedua, dengan berdoa dengan cara Kristen. Dan yang ketiga, berdoa secara Katolik. Keempat, berdoa secara Hindu. Kalau Hindu berdoanya di mana? Di pura. Yang kelima, doa secara Buddha. Dan yang keenam, berdoa secara Konghucu. Di Indonesia itu ada 6 agama yang sudah disahkan ya. Bukan 5 lagi, tapi 6. Yang terakhir apa? Konghucu. Nah, perhatikan baik-baik, ini untuk tugas hari Selasa 3 Agustus 2021. Disimak dengan baik-baik ya. Jangan cuma dilihat saja. Nih, coba tanyakan kepada anggota keluargamu tentang minuman dan makanan kecil. Ingat, makanan kecil bukan makanan besar. Tahu nggak makanan kecil itu apa? Snack. Ya. Buatlah tabel seperti ini. Nah, nama siswa itu diganti bukan nama siswa ya, tapi nama anggota keluarga. Ayah, bapak, ibu, kakek, nenek, adik, kakak, atau siapa lagi, ada sepupu boleh. Minuman kesukaannya apa? Ditulis. Terus makanan kecilnya juga harus ditulis apa ya?
Tugas kedua, ceritakanlah cara berdoa yang biasa kalian lakukan di rumah. Tentunya dengan cara dan kepercayaan yang kalian anut ya. Kalau kalian beragama Islam, cara berdoanya bagaimana? Kalian ceritakan seperti itu ya. Ini yang tugas kedua ini dalam bentuk video ya. Diceritakan, dikirim ke Bunia dalam bentuk video. Jangan lupa loh ya, dalam bentuk video. Oke? Sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga anak-anak semua dapat belajar dengan baik ya. Kita bertemu lagi untuk besok. Tadi lupa berdoa ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa akan Bunia bawakan secara Katolik dan cukup membuat tanda salib saja ya anak-anak. Terima kasih Tuhan atas pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak semua diberi kesehatan, semangat dalam melakukan pembelajaran. Salam untuk keluarga dan semuanya ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye-bye. Terima kasih anak-anakku semua. Semangat ya.